Ya, pemirsa, di segmen akhir ini tentu saja juga apa yang harus dilakukan oleh masyarakat tentu saja supaya bijak berbelanja. Jadi bukan malah tidak boleh berbelanja, Anda tetap harus berbelanja karena ini ekonomi juga sangat tergantung pada belanja masyarakat ya. Dan tentu saja pengusaha apa yang harus dilakukan termasuk pemerintah di dalam regulasi tentu saja tidak hanya apa maunya pemerintah tapi juga harus mendengar apa yang diinginkan oleh pengusaha sehingga bisa win-win solution. Ya Pak, ini mungkin sebagai pengusaha nih, kalau ini sudah seperti ini ya, mungkin ada masukan kepada pemerintah seperti apa sih supaya tadi yang dikatakan salah satunya ajak dong diskusi sehingga PMK ini tidak begitu saja langsung diterapkan tapi juga masih ada ruang gerak untuk bisa mendapatkan masukan dari pengusaha. Apa komentarnya Pak? Ya, kami akan secara benar-benar teliti dan menyeluruh memahami isi dari PMK tersebut dan kami akan kasih highlight apa yang menjadi concern kami. Seperti tadi bahan baku sama sekali tidak boleh terkena. Terus kemudian untuk barang jadi harus hati-hati karena ada barang jadi juga yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang tidak ada substitusinya ya? Dan yang tidak ada substitusinya. Dan yang ketiga, pemerintah harus hati-hati juga memikirkan kira-kira apa yang terjadi dengan dampak eksportir barang yang sama yang ada bisa di Indonesia. Bisa ekspor lah ya. Iya, jadi itu tiga hal itu nanti akan kami beri masukan ke pemerintah. Jadi tapi intinya kami mendukung pemerintah untuk mengurangi belanja dolar yang tidak perlu. Jadi kami sangat mendukung itu. Mendukung itu ya, padahal intinya mendukung tapi jangan sampai efeknya negatif terhadap masyarakat terhadap dunia usaha. Ya, gitu. anggapannya seperti memberi obat dosisnya tepat, jangan sampai overdosis. Overdosis malah kontraproduktif. Gimana Pak Handaka, apa yang bisa ini melihat hal ini tadi? Ya kalau kami tentunya sudah mendukung lah apa yang pemerintah inginkan. Kami tidak menjual dalam mata uang asing supaya tidak terjadi kerugian. Kami menjualnya semua rupiah. Ya kami mengharap ini tinggal 3 bulan setengah untuk mencapai atau mempertahankan target bisa tercapai di akhir tahun 2018. Yang kami mengharapkan agar segera dievaluasi dan bersama-sama menetapkan agar konsumsi domestik ini tetap tercapai. Kemudian kedua, tidak ada devisa yang keluar karena orang berbelanja ke luar negeri. Dan ini jangan dianggap enteng, karena bukan hanya belanja. Mereka makan, mereka hotel, semuanya bayar pakai devisa. Betul. Gitu. Jadi wisatanya berubah malah karena mau belanja gitu ya. Iya, betul. Jadi kami mengharap mari sama-sama duduk untuk bagaimana bisa memberikan satu support yang lebih kuat lagi kepada pemerintah. Ya. Jadi mau mendukung pemerintah kebijakannya tapi juga jangan nyusahin pengusaha lah gitu betul, intinya ya. Oke Mbak, ini gimana nih masyarakat mesti ngapain nih? Karena kalau tahun depan udah nggak mungkin lah harga-harga nggak naik ya. Tapi gimana bijak supaya masyarakat tetap konsumsi, tidak mengurangi konsumsi ya dan berperilaku bijak lah gitu. Jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang juga gitu. Pertama tentu pemerintah harus bersyukur mempunyai pengusaha yang representasinya pengusahanya seperti Pak Rahmat dan Pak Handaka yang selalu mendukung gitu kan, selalu mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan saya yakin masyarakat luas pun juga akan seperti itu, pasti akan mendukung selama tentu juga itu tidak membebani masyarakat gitu kan. Nah untuk masyarakat sendiri tentu ini adalah momentum kita untuk tidak terstigma, selalu terstigma bahwa semua yang berjudul impor itu pasti kualitasnya bagus. Nah coba deh mulai tester gitu kan, mulai tester mencoba produk-produk UMKM kita yang saya yakin mereka sebenarnya hanya persoalan mereka adalah branded. Jadi brandnya memang belum banyak dikenal karena investasi untuk memunculkan ini menjadi brand yang mempromosikannya terkenal ini kan biayanya sangat mahal. Tetapi kualitas produk kita tentu juga sudah tidak bisa tidak diragukan lagi yang banyak yang bagus. Nah sehingga kalau masyarakat ini juga tidak selalu menggandrungi produk-produk impor, maka sebenarnya tujuan dari pemerintah untuk mengendalikan impor juga akan bisa optimal. Gitu. Jadi nggak hanya pengusaha aja ya, masyarakat sendiri perilakunya juga perlu. Juga pemerintah tidak ambil diam, juga harus hadir. Jadi hadirnya tidak hanya menghadang dari sisi impornya, tetapi bagaimana juga memberikan berbagai macam insentif, fasilitas untuk produk-produk dalam negeri kita untuk bisa kompetitif. Apalagi juga dukungan-dukungan misalnya bagaimana akses mereka untuk mendapatkan teknologi, bukan teknologi dalam arti mesin-mesin ya, tapi
bagaimana membuat satu kemasan-kemasan produk yang sejajar dengan brand-brand internasional. Nah, ini kan tugas Kementerian UMKM misalnya untuk membimbing yang domestik ini harus diangkat ya, selama ini kan kurang. Jadi yang dipaksa jangan masyarakat hanya dikampanyekan aku cinta produk Indonesia gitu kan, tapi dari sisi suppliernya, dari sisi UMKM-nya ini juga di-upgrade kemampuannya dan sebagainya, sehingga ini benar-benar akan menjadi momentum untuk melakukan berbagai macam transformasi struktural dari ketergantungan kita terhadap impor menjadi barang-barang produksi dalam negeri ini menjadi raja di negeri kita. Sekarang tergantung, ganti Departemen Perdagangan, kalau ganti menteri ganti tidak cinta Indonesia gitu, karena dulu kan saya ingat sekali ada menteri yang cinta Indonesia di mana-mana ya, tapi begitu kurang. Jadi harusnya konsisten ya, siapapun menterinya, pemerintahnya mestinya harus konsisten terhadap kebijakan untuk memperbaiki ekonomi nasional ya. Baik Pak Handaka, Pak Rahmat Hidayat dan Bu Eni, terima kasih banyak hal yang sudah kita bahas. Mudah-mudahan yang dikatakan pajak barang impor naik inflasi menghadang itu bisa lebih baik ya, karena hanya mitos, ada mitos ya. Jadi pemerintah masih bisa menerima masukan dari pengusaha dan juga perilaku masyarakat yang mulai berubah gitu ya, tidak hanya tergantung pada impor tapi mulai mencintai produksi dalam negeri. Karena kalau tidak rupiah makin melemah, yang susah masyarakat juga ya. Ya pemirsa, demikian perbincangan kami. Jadi melihat apa yang dilakukan, maka masyarakat harus bijak dalam berkonsumsi, dan juga pengusaha tentu saja yang sudah menerima apa yang dibijakan oleh pemerintah, tentu saja pemerintah juga harus menerima masukan dari pengusaha. Ya pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.